Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Berharapnya teman-teman tetap sehat ya di tengah-tengah pandemi ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kayaknya nggak sah deh kalau kita nggak saling kenal. Nah, perkenalkan, namaku Melania Safira, tapi panggil saja Kak Meli. Aku saat ini berkuliah di FIB UI, jurusan Sastra Inggris Angkatan 2017. Nah, kita langsung aja ya belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar grammar atau tata bahasa. Nah, mungkin teman-teman udah pusing duluan kali ya. Aduh, banyak banget Kak, grammar ada 16. Gimana dong? Pasti pusing banget. Nah, hari ini kita akan belajar 5 di antaranya. Jadi kakak juga akan membahasnya secara singkat dan berharapnya bisa dimengerti ya oleh teman-teman. Nah, hari ini seperti yang aku udah bilang tadi, kita akan belajar 5 tenses, yaitu simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, simple past tense, dan simple future tense. Kenapa aku memilih 5 ini? Kenapa nggak 16-nya aja? Karena waktu kita begitu terbatas, dan aku pikir 5 tenses ini yang paling penting. Nah, yang pertama, simple present tense. Nah, aku percaya mungkin yang ini paling familiar ya di antara kita. Biasanya simple present tense itu dipakai untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa kini. Nah, yuk kita sama-sama melihat formulanya. Jadi formulanya adalah subject plus verb 1 atau ditambah S atau S dan complement. Jadi complement di sini maksudku tambahan ya, bisa berupa objek atau apapun itu. Nah, untuk melihat kehadiran present tense ini, biasanya ada signalnya nih atau kata-kata yang sering keluar. Seperti always, every, near, normally, often, sometimes, usually, and seldom. Jadi yuk kita langsung aja lihat bagaimana pengaplikasiannya. Nah, jadi yang banyak perlu diperhatikan, you have to pay attention a lot to the subject. Karena kalau subjeknya plural atau singular, itu penggunaannya beda-beda. Jadi kita lihat di sini, kalau subjeknya I, you, they, and we, itu menggunakan verb 1. Jadi untuk mengingatnya, ingat saja ini they and we kumpulan yang plural ya, atau jamak. Untuk yang kedua, untuk yang orang ketiga tunggal atau she, he, and it, itu menggunakan s atau es. Nah, untuk verb apa aja sih Kak yang menggunakan s atau es? Nah, itu biasa dilihat sama akhirannya ya. Oke. Nah, bagaimana sih Kak kita membuat pertanyaan? Nah, karena dia mulai dari verb atau kata kerja menggunakan do dan does. Untuk negatifnya don't dan doesn't. Nah, masalahnya simple present tense itu bukan hanya kata kerja saja atau verb, tapi bisa juga dibentuk dari to be, is, am, dan are. Nah, untuk question-nya atau pertanyaannya disesuaikan saja sama to be-nya, dan untuk negatifnya itu biasanya isn't atau aren't. M tidak ada bentuk negatifnya. Oke, so let's see the functions and examples. Lalu kita sama-sama lihat apa sih fungsi dari simple present tense dan contohnya. Yang pertama, to show repeated actions atau untuk menunjukkan suatu kegiatan yang terjadi berulang kali. Contohnya itu, Mary gets up at 6 a.m. every day. Mary bangun setiap jam 6 pagi setiap hari. Nah, ini menunjukkan repeated actions atau habit, dilakukan setiap hari. Bagaimana bentuk negatifnya? Mary doesn't get up at 6 a.m. every day. Untuk pertanyaannya, does Mary get up at 6 a.m. every day? Jadi perlu diperhatikan ya, kalau misalnya dalam pertanyaan, get up-nya menjadi kembali ke verb 1, tidak ditambah s. Contoh kedua, the second example, John always plays basketball in the weekend. John selalu bermain basket di akhir pekan. Jadi bisa dilihat ya, repeated actions beneran yang habit atau dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Second, to show a general truth or fact. Untuk menunjukkan kebenaran umum atau fakta. Contohnya, the capital city of England is London. Ibu kota Inggris adalah London. Ini adalah sebuah fakta, tidak bisa diganggu-gugat kan? Yang kedua, cats have 4 legs. Kucing memiliki 4 kaki. Oke.
Nah, jadi setelah kita belajar tentang simple present tense, yuk kita ke present continuous tense. Nah, untuk formulanya sendiri, subject plus am or is plus verb in plus complement. Jadi, hal yang paling basic yang perlu diingat dari continuous tense adalah dia terjadi saat ini. Kalau kita lihat frame waktunya, itu sedang berlangsung sekarang, at the present time. Sekarang, mari kita lihat the functions and examples. The first function is that something that is happening now, untuk menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Contohnya, they are watching the football match right now. Bagaimana bentuk negatifnya, Kak? They aren't watching the football match right now. Untuk pertanyaannya, are they watching the football match right now? Jadi di sini cukup jelas ya, bahwa kegiatannya benar-benar terjadi sekarang. The second, she is waiting for the train. The second function is that it shows longer actions which is in progress now. Sesuatu yang sedang dilakukan untuk waktu ke depannya. Jadi continuous ini tidak semata-mata untuk menunjukkan waktu sekarang, tapi ada usaha yang dilakukan sekarang untuk mencapai hal nanti. Jadi now itu bisa berarti di second, today, this month, this year, this century. Contohnya, I'm studying all the materials to pass the exam. Saya belajar semua materi untuk melewati ujian. Yang kedua, my mother is teaching at the university now. Ibu saya mengajar di universitas sekarang. Ketika kita berbicara tentang kalimat ini, yang kita maksud bukanlah, oh ibunya sekarang lagi mengajar, oh atau sekarang banget saya lagi belajar, tidak. Tetapi kegiatan yang dilakukan mungkin dalam bulan ini, dalam tahun ini, untuk mencapai sesuatu. Oke, jadi inilah fungsi-fungsi dari present continuous tense. Next, kita beralih ke present perfect tense. Nah, untuk formulanya sendiri, subject plus has atau have plus verb 3 atau past participle. Nah, jadi harus diperhatikan ya, tadi ada yang pakai verb 1, ada yang verb 3, dan nanti di past kita akan melihat pakai verb 2. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dengan kemunculan perfect tense ini? Biasanya dia muncul dengan kata-kata berikut. Already, ever, just, never, not yet, so far, till now. Nah, kalau kita melihat frame waktunya, dia berlangsung di masa lalu, tetapi memiliki dampak sampai ke masa sekarang. Artinya dia masih bersinggungan sama present, sehingga waktunya tidak jelas. Tidak sespesifik kalau kita berbicara di simple past seperti itu. Nah, apa sih fungsi dari present perfect? Yang pertama, to show an uncompleted action, sesuatu yang belum terselesaikan. Contohnya, Lisa hasn't finished the assignment yet. Artinya, Lisa telah mengerjakan tugas ini dari masa lampau, tapi sampai sekarang tugasnya belum selesai, hasn't finished. Yang kedua, action that happened in the past and continues until present. Sesuatu yang terjadi di masa lalu dan berlanjut di sampai sekarang. John has worked in the company for 3 years. Jadi di sini kita kelihatan ya durasi waktunya. It has been 3 years. Next, it can show experience atau pengalaman. Contohnya, David has traveled to Japan twice. David telah berpergian ke Jepang 2 kali. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang telah terjadi gitu ya, pengalaman. Bagaimana contoh bentuk negatifnya? David hasn't traveled to Japan twice. Has he traveled to Japan twice? Seperti itu. Nah, untuk fungsinya yang terakhir adalah to show accomplishments atau pencapaian. Contohnya, the doctors have cured many patients of COVID-19. Dokter banyak menyembuhkan pasien yang terkena COVID-19. Jadi di sini kita bisa lihat ya menggunakan have cured. Have plus kata kerja ketiga. Oke, sekarang kita kembali ke masa lampau. Yuk kita lanjutkan ke simple past tense. Nah, untuk formulanya sendiri atau rumusnya sendiri,
itu subject plus verb 2 plus complement. Nah, untuk past-nya ini bedanya dengan dengan present perfect adalah waktunya begitu spesifik. Contohnya last year, last month, yesterday. Jadi, ini menunjukkan ke kegiatan-kegiatan yang literally selesai di masa lampau. Tidak ada hubungannya dengan masa depan seperti itu. Nah, untuk functions and examples, the first one is that it completed action in the past. Sesuatu yang terjadi di masa lampau. Contohnya, Harry visited his grandmother 2 days ago. Harry mengunjungi neneknya 2 hari yang lalu. Di sini jelas kalau tidak ada dampaknya ya sampai sekarang karena dikerjakan 2 hari yang lalu. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Harry didn't visit his grandmother 2 days ago. Dan untuk bentuk pertanyaannya, did Harry visit his grandmother 2 days ago? Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau membentuk pertanyaan dalam past, gunakan did, dan visitnya itu kembali ke verb 1. Karena ibaratnya lampaunya itu sudah diambil sama did, seperti itu. Next, the next function is duration in the past, untuk menunjukkan suatu durasi di masa lampau. Contohnya, they cleaned the bathroom for 30 minutes. Mereka membersihkan bathroomnya selama 30 menit. Jadi di sini kelihatan ya, kalau sesuatu sudah terjadi dan sudah selesai di masa lalu, itu benar-benar menggunakan past, tidak menggunakan present perfect. Untuk yang ketiga, untuk menunjukkan habit in the past, kebiasaan di masa lampau. Contohnya, Jen learned French when she was a kid. Jen belajar bahasa Prancis ketika dia masih kecil. Di sini menunjukkan bahwa dia belajar bahasa Prancisnya itu di masa lampau. Sekarang Jen sudah tidak belajar lagi. Seperti itu. Next, kita dari flashback kita bergerak ke masa depan. Simple future tense. Nah, untuk formulanya atau rumusnya sendiri, itu subject plus will, atau bisa menggunakan be going to, verb 1, dan complement. Nah, untuk future tense juga biasanya cukup jelas ya waktunya. Next, tomorrow, 5 days later. Jadi kalau misalnya kita lihat frame waktunya, ini begitu jelas di masa depan. Nah, mari kita lihat functions and examples. Jadi kita membedakan ya, karena penggunaan will dan going to itu cukup berbeda. Kita menggunakan will kalau kita mau express a voluntary action, menyatakan sesuatu yang dilakukan secara sukarela, tidak dengan terpaksa. Contohnya, I will translate the article for your sister. Saya akan menerjemahkan artikelnya untuk saudara perempuanmu. Di sini kelihatan ya, bukan sesuatu yang disuruh-suruh, tapi voluntarily. The second function of will is to express a promise, untuk menyatakan sebuah janji. The example is, I will not tell the others about our secret. Saya tidak akan memberitahu yang lain tentang rahasia kita. Nah, di sini juga begitu jelas ya. Nah, bagaimana dengan going to? Jadi kalau going to itu, to express a plan, menyatakan sebuah rencana. Jadi kita bisa bilang kalau will itu mungkin lebih spontan ya. Tapi kalau going to itu lebih terstruktur karena dia terencana. Contohnya, they are going to the station at 5 p.m. Nah, mereka pergi ini bukan karena spontan, tapi karena telah direncanakan. Nah, tapi juga hal yang perlu diperhatikan adalah ada momen di mana going to dan will itu bisa sama-sama digunakan. Nah, dalam kalimat seperti apa sih? Itu ketika kita express a prediction, menyatakan sebuah prediksi. Contohnya, the year 2021 will be an amazing year. Tapi kita juga bisa menggunakan going to, the year 2021 is going to be an amazing year. Jadi di sini kalau prediksi kita bisa menggunakan both going to and will. Nah, jadi dengan 5 tenses ini sampai di sini pembahasannya, dan aku mau nge-recap buat kita semua karena ini cukup banyak hal ya yang perlu diingat. Jadi dari 5 tenses tadi, kalau dari simple present tense perlu diperhatikan verb-nya. Perlu diperhatikan apakah dia jamak, apakah dia singular, dan fungsinya untuk menyatakan repeated actions dan general truth.
Yang kedua, continuous tense itu menggunakan verb in, sesuatu yang terjadi sekarang ataupun yang dikerjakan sekarang buat di masa depan. Yang ketiga, present perfect tense menggunakan verb 3 atau past participle. Ini juga perlu diperhatikan ya subjeknya. Kalau dia singular menggunakan has, kalau plural atau lebih dari satu menggunakan have. Fungsinya untuk uncompleted actions, from past, continue to the present, experience, and accomplishment. Untuk simple past tense, begitu jelas ya menggunakan verb 2, dan fungsinya buat apa sih? Completed actions, duration, and habits. Dan yang terakhir, future tense, itu menggunakan will atau be going to dan verb 1. Mirip-mirip simple present tense ya, menggunakan verb 1. Fungsinya untuk voluntary action and promise itu buat will, plan buat be going to, and prediction buat both will and be going to. Oke, nah setelah belajar mungkin aku mau kasih satu pertanyaan ya. Michelle, blank, not see the movie Bonjour Paris in the cinema yet. Nah, kalau teman-teman lihat pertanyaan ini, kira-kira menurut teman-teman apa sih jawabannya? Nah, mungkin di sini pilihannya cukup banyak ya, dari A sampai E dan mungkin cukup membingungkan. Jadi kalau kita lihat, di sini ada signal ya, belum. Nah, di sini udah kelihatan sebenarnya dia menunjuk ke siapa, menunjuk ke kegiatan yang belum terjadi ya. Nah, untuk menunjukkan kegiatan yang belum terjadi, kita bisa menggunakan present perfect tense. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi Michelle hasn't sent. Karena di sini dia meminta pakai negatif, berarti dari pilihannya kita cari yang negatif. Berarti kalau misalnya kita filter jawabannya, itu kan berarti antara B, C, dan E. Nah, tapi dari ketiga pilihan ini, yang paling mendekati itu yang E, karena itu menunjukkan perfect tense ya, sesuai dengan fungsinya. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you for joining the class today. Berharapnya ini boleh menambah pengetahuan teman-teman dan gak membuat teman-teman pusing ya, tetapi semakin mengerti bagaimana sih the application atau pengaplikasian dari 5 tenses ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you next time.